ininya, akarnya kita putus di sini. Ini seperti ini nih. Juga cara memisahkan anakan dari induknya. Nah, bonggolnya itu tidak habis-habis, nanti akan tumbuh lagi ya. Bonggolnya seperti ini nanti akan tumbuh lagi, banyak lagi ya. Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya akan memindahkan anakan Yucca variegata. Di video kita cara perbanyak tanaman hias Yucca variegata ini sudah ada, dan waktu itu diperbanyak dengan sistem stek batang yang di atasnya ditanam bisa hidup dan di bawahnya itu tumbuh seperti ini. Setelah seperti ini itu harus dipisahkan dari induknya, jadi anakan itu dipisahkan dari induknya. Jadi ini diperbanyak, yaitu pemisahan anakan dari induknya, karena dipaksa kita potong agar tumbuh anakan pada bonggolnya. Karena tanaman yucca ini kalau tidak dipotong itu susah sekali untuk tumbuh anakan tunasnya ya. Jadi seperti ini, dan di sini cara memisahkannya. Ini tonton video sampai selesai agar tahu. Ini kita cabut dulu. Jadi bonggol tuanya ini di tengah, kita lepas dulu dari potnya agar mudah. Oke, seperti ini. Dari tunas bawah itu bisa diperbanyak, dan ini cara memisahkannya seperti ini. Kita lepas satu persatu, dicari dulu di mana ada akarnya baru kita potong. Nah seperti ini, dan ini tidak habis-habis, nanti akan tumbuh lagi. Oke, seperti ini. Jadi di bawah ini masih pegangan pada akar utama ya, kita potong-potong seperti ini, dan nanti ini ditanam, bawahnya masih tumbuh lagi. Kita cari dulu di mana bonggol yang paling dalam. Seperti ini kita memisahkannya, dan ini akarnya ke bawah seperti ini, dipastikan itu hidup. Untuk media tanam yang lama itu bisa dicampurkan lagi. Seperti ini tumbuh dari akar bawah. Ini dalam sekali keberadaan ininya, akarnya. Kita putus di sini. Ini seperti ini nih. Karena tanaman ini kalau tidak dipotong itu lama sekali tumbuh anakan tunasnya. Ini di bawah seperti ini, jadi kita harus tahu cara pengambilannya. Oke, seperti ini. Ini mau kita tanam. Tonton video sampai selesai agar tahu bagaimana cara perbanyak tanaman yucca dan juga cara memisahkan anakan dari induknya. Nanti yang bonggol ini bonggol tuanya ini kita tanam lagi, masih subur lagi ya, nanti saya tanam. Tetapi media tanam untuk baru itu
harus diperbaiki. Setelah ini mau kita tanam dulu di polybag ya, mau ditanam dulu di polybag. Sebelum kita menanam, kita siapkan media tanam. Di sini media tanamnya adalah tanah merah gembur, dan kita campuri yaitu pupuk kandangnya itu yang masih bulat seperti ini. Jadi ini masih asli sekali, karena kalau sudah halus itu mungkin campuran dan kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang masih bulat ini reaksinya itu akan cepat sekali, dan kekuatannya itu mampu lama pupuk kandang ini. Setelah ini masukkan media tanam di polybag maupun di pot ya. Jadi seperti ini kita masukkan saja media tanam, karena tanaman yucca yang variegata ini masih lama sekali. Kalau tidak dipotong itu mau cabang dari atas juga lama tumbuhnya. Maka waktu itu di video saya sudah kita potong, dipaksa dipotong agar bisa tumbuh anakannya di cara perbanyak, yaitu tanaman yucca variegata khususnya. Nah seperti ini sudah kita masukkan semua media tanam ke polybag. Tanamnya jangan terlalu dalam, jadi ini agak penuh ya. Cara nanamnya agak penuh karena agar tanaman itu tidak terlalu tergenang oleh endapan air, dan kalau disiram itu harus meresap. Ini setelah sudah kita masukkan semua media tanam di polybag, dan nanti setelah sudah besar itu bisa dipindahkan ke polybag atau pot yang lebih besar lagi. Sekarang kita tanam satu persatu. Ini kita tanam satu persatu seperti ini, karena tanaman ini kalau tidak dipisahkan dari induknya itu tidak bisa membesar ya, dan besarnya lama sekali. Tetapi setelah dipindahkan dari induknya, tanaman ini akan cepat besar ya. Biarpun untuk tanaman yucca variegata ini standar lambat, tetapi reaksi pertumbuhan bila ini dilepas dari induknya itu akan lebih cepat. Karena untuk tanaman hias itu standar pada pertumbuhan itu tidak sama seperti tanaman pelindung. Maka untuk harga itu juga stabil mahal, karena cara merawatnya pun lama. Jadi kita menunggu untuk besar itu dalam waktu lama dan perlu perawatan yang baik ya. Jadi perawatan itu juga perlu biaya untuk penyiraman, untuk pemupukan maupun untuk obatnya, obat tanaman. Tanaman ini biasanya itu ada penyakitnya juga, yaitu kutu putih. Namun tanaman yucca variegata ini agak kuat sekali, jadi jarang terkena penyakit. Biasanya juga ada penyakit binatang yang suka makan daun itu juga belum diketahui namanya. Jadi kecil-kecil kadang gigit daun, daunnya akan bintik-bintik. Namun kalau diobati dengan obat hama tanaman hias itu bisa sehat kembali dan penyakitnya bisa hilang. Oke, seperti ini cara tanamnya. Jadi kalau sudah mulai ada akar dan panjang kira-kira 5 cm dari bawah itu sudah bisa dipisahkan, itu dipastikan itu hidup dan langsung subur. Yucca ini bagus di tempat panas ya. Kalau di tempat panas tuh warna kuningnya itu akan lebih nampak sekali. Dan sebenarnya ini untuk diteduh juga masih bisa. Kita tempatkan di tempat teduh masih bisa. Nanti setelah ini saya tanam bonggolnya, dan bonggolnya itu tidak habis-habis. Nanti akan tumbuh lagi. Karena kita untuk mengetahui hal seperti ini itu harus berpengalaman
dan sering praktek. Kalau kita tidak berani memotong, melakukan sesuatu, itu juga kita tidak punya pengetahuan ya di sini. Dan selanjutnya mungkin sudah biasa kalau selesai tanam itu disiram ya. Itu tidak perlu saya siram di sini karena nanti ini nyiramnya banyak tanaman. Jadi bersamaan nyiramnya, kalau siram sekarang nanti ini becek semua. Oke, setelah itu saya menanam yang bonggolnya ini, karena yang ini masih kecil itu belum saya pisahkan ya, belum dipisahkan karena masih kecil. Nanti kalau sudah besar itu juga dipisahkan lagi. Ini biar hidup kembali, biar besar, dan nanti ada penambahan anakan yang lainnya setelah ditanam lagi. Dan ini adalah yang di tengah ini bekas bonggol utama yang dulunya itu dipotong, dan tumbuhnya itu dari samping-samping banyak tunas-tunas anakan yang muda. Langsung saja akan saya tanam ya, dengan kembalikan pot di sini. Namun untuk menanam juga dipastikan media tanam itu juga harus bagus ya. Ini kita tambah lagi pupuk kandang karena tadi media tanam sudah lama dipakai di pot. Kita tambah lagi pupuk kandang seperti ini, kita campur. Jadi bonggolnya itu juga bisa hidup lagi. Untuk tanaman ini masih langka keberadaannya karena cara perbanyaknya itu juga susah sekali. Kalau sengaja untuk tumbuh sendiri anakan itu susah, dan waktu dulu ini saya paksa saya potong agar tumbuh yaitu cabang dari bawah. Sebenarnya bisa juga terjadi pertumbuhan cabang dari atas. Kalau tanamannya itu sudah tinggi itu bisa terjadi. Itu pun kalau dipaksa dipotong. Kalau tidak dipotong, untuk cara berkembang biaknya untuk tanaman ini agak lama. Jadi karena kita mengetahui berpuluh-puluhan tahun mengamati masalah tanaman ini. Dan di sini tanam bonggolnya seperti ini ya, bonggolnya seperti ini. Ini nanti akan tumbuh lagi, banyak lagi ya. Tanamnya itu agak di atas saja karena nanti pergerakan akar itu akan menuju ke bawah, dan di bawah pot ini daya lembabnya itu lebih tinggi. Maka kalau posisi di atas seperti ini, nanti kalau disiram itu airnya turun, jadi di bawah pada akar bonggol, maka tidak terjadi suatu pembusukan ya. Jadi kalau nanam itu media tanamnya agak di atas saja. Ini untuk semua tanaman, karena ada juga yang menanam itu di bawah sekali ya, mungkin bisa hidup tetapi berkualitas rendah. Dan disinilah kita itu karena menghasilkan itu dari hasil praktek, jadi bukan kita menghasilkan dari hasil teori. Maka harus kita pelajari bagaimana cara menanam yang baik. Dan kita ini bicara ini sesuai dengan pengalaman, jadi kita bicarakan ini adalah mengikuti dari hasil praktek. Bukan saya bekerja seperti ini mengikuti teori. Dan di sini adalah karena pengalaman pribadi, maka saya bicara dengan apa adanya. Bila mana kurang jelas itu bisa nanti diisi saja di kolom komentar video saya ya. Jadi bahkan di video saya itu video seperti ini, video saya adalah Yucca variegata. Ada yang bertanya juga tentang masalah tanaman lain juga boleh saja, itu banyak sekali terjadi di video-video saya yang sudah saya upload ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat khususnya untuk generasi muda, karena untuk kita mengetahui banyak hal, mengetahui banyak ilmu itu harus banyak mencoba dan banyak praktek ya. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan sendiri kalau kita mencoba dan praktek, dan nanti akan tahu hasilnya itu seperti apa, yang bagus seperti apa, yang gagal seperti apa ya. Maka
di dalam semua video saya banyak sekali yang bertanya, yaitu masalah tanaman hias. Jadi semuanya secara teori itu saya jawab semua, namun untuk merawat maupun menghasilkan di tanaman hias itu, karena ini makhluk hidup, jadi tidak cukup dengan teori. Kita mendapatkan hasil ini dengan kerja keras, dengan praktek ya. Jadi kita harus kerja serius, kita pelajari ilmunya. Semoga kita punya usaha juga tanaman itu bisa sukses. Oke, kiranya sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.